Sebagaimana biasa acara Kultum akan diisi dengan yang pertama pembukaan, yang kedua tilawah, dan yang ketiga penceramah ataupun mau'izatul hasanah, dan yang terakhir doa atau penutup. Mari kita awali Kultum pada pagi hari ini dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak kepada acara yang kedua yaitu tilawah atau pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Abdullah Fatih Rizik dari kelas 6B yang akan membacakan surah An-Nazi'at. Kepada Ananda Fatih dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Wan nasyitati nashta. Was-sabihati sabha. Fas-sabiqati sabqa. Falmudabbirati amra. Yauma tarjufur rajifah. Tatsba'uhar radifah. Qulubu yawma idzin wajifah. Absaruha khashi'ah. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Aiza kunna izaman nakhirah. Qalu tilka izan qarratun khashirah. Fa innama hiya zajratun wahidah. Fa iza hum bisahirah. Hal ataka hadisu Musa iznadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhab ila fir'auna innahu tagha faqul hallaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahul ayatal kubra fakazzaba wa asa summa adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa'akhazahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Inna fi zalika la'ibratan liman yakhsha. A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal ardo ba'da zalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'allakum wali an'amikum fa iza ja'atit tammatul kubra yauma yatazakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa asarul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa
fa innal jannata hiyal ma'wa. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min zikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa asiyatan aw duhaha. Sadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Jazakallah. Terima kasih kami ucapkan kepada Ananda Fatih dari kelas 6B yang telah membacakan surah An-Nazi'at dengan suara merdunya. Alhamdulillah, luar biasa. Masya Allah. Ini menjadi motivasi buat kita untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran setiap hari tanpa membaca Al-Quran. Harus dibiasakan kita setiap hari untuk membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Ananda Fatih yang membacakan dan kita yang mendengarkan sama-sama mendapat pahala dan keberkahan dari Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Menginjak kepada acara yang ketiga yaitu Mau'izatul Hasanah atau siraman rohani yang akan disampaikan oleh Ahinal Kiram Bapak Ustadz Ahmad Fauzi atau Pak Faiz. Kepada Pak Ustadz dipersilahkan. Ya, jazakallah khair Bapak Ustadz Pepen yang sudah mempersilahkan saya untuk memberikan sedikit apa yang saya bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama yang sama-sama kami hormati Ibu Neneng Hernawati SPD selaku Kepala SD Pelita, Bapak Ustadz Zarkasi Ahmad SAG selaku Wakil Kepala SD Pelita, yang saya hormati segenap Dewan Guru, Staf dan karyawan SD Pelita, anak-anakku dari kelas 1 sampai kelas 6 yang insya Allah menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, amin ya robbal alamin. Bapak itu serana. Bapak itu. Kayak coba usaha aja. Usaha aja. Orang dia keluar. Dengar. Ya. Ya, cek. Masih terdengar suara? Ya, Pak. Ya. Maaf, ada sedikit kesalahan teknis. Ya, kita lanjutkan ya. Puji, salat serta salam terlepas marilah kita panjatkan kepada suri teladan kita, kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan ucapan Allah sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga yaumul kiamah nanti.
dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit Al-Fakir ingin mengingatkan, bukan mengajari tapi mengingatkan. Terkadang waktu itu uh, kita bisa memanfaatkan waktu, insya Allah kita akan menjadi orang yang maju, akan menjadi orang yang sukses. Di dalam pepatah bahasa Arab mengatakan al waktu kasaif, waktu itu bagaikan pedang. Ya. Kenapa? Karena kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu, maka kita akan tertebas, terlibas ya oleh peluang yang kita sia-siakan, kesempatan yang kita sia-siakan. Begitu juga dalam pepatah bahasa Inggris mengatakan time is money, ya, menyatakan bahwa waktu sangat berharga. Karena sedemikian rupa waktu itu sangat berharga, makanya Bapak akan bahas pada saat kali ini ya. Dalam surat Al-Asr ayat 1 sampai 2 dikatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal asr, demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan buruk. Artinya manusia yang tidak bisa memanfaatkan waktu. Waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala disia-siakannya. Salah satu contoh ya, menunda-nunda sholat, seperti sholat zuhur ya, azan zuhur berkumandang sekitar pukul 12, lalu dia sia-siakan ya, dia tidak segera pergi ke masjid bagi yang laki-laki, tidak segera menunaikan sholat berjamaah, dinanti-nanti entar akhirnya tertebas oleh peluang yang dia sia-siakan. Dia akan merugi. Begitu pula apabila ada guru yang sedang menugaskan anak-anak, tolong kerjakan halaman sekian sampai sekian, anak-anak tolong hafalkan ayat ini sampai ini, diberi waktu 1 pekan. Nanti. Nah, ya, ketika pada saat mengumpulkan, pada saat menyetorkan, ya waktunya hampir habis, baru terburu-buru. Ya, apalagi sekarang sudah mau menjelang PAT, ya, masih ada saja yang bertanya sama Bapak, Pak, tugasnya yang belum apa? Pak, tugasnya belum apa? Aduh, padahal Pak Guru lagi sibuk-sibuknya nyusun soal untuk PAT, tapi masih aja ada yang mengganggu seperti itu. Jadi pergunakanlah waktu sebaik-baiknya. Di dalam hadis Nabi dikatakan ya, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, Iktanim khomsan qabla khomsin, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang pertama, syababaka qabla haramika, artinya adalah waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Maksudnya, lakukan ketaatan ketika dalam kondisi kuat untuk beramal, yaitu di waktu muda sebelum datang masa tua renta. Jadi mumpung masih muda nih seperti kita ya, kalian ya yang masih pada muda-muda, pergunakan waktu untuk taat kepada Allah. Jangan nanti menunggu tua. Makanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu paling senang kepada anak muda yang rajin taat beribadah. Ya, karena dia mengisi waktu luangnya, karena hidupnya itu masih panjang ya, dibanding dengan orang-orang yang sudah tua renta ya, yang tinggal beberapa tahun kemudian itu sudah diambil nyawa oleh Allah ya.
Makanya mumpung masih muda, gunakan masa mudamu untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, wasihataka qabla saqamika. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Maksudnya beramallah di waktu sehat, sebelum datang waktu yang menghalangi untuk beramal seperti di waktu sakit. Jadi mumpung badan sehat, ya, ibadah yang rajin. Ya, sholat masih kuat untuk berdiri, ya, terus mengaji masih bisa. Tapi kalau datangnya sakit, aduh, udah nggak bisa, ya. Paling kalau sholatnya harus tiduran atau berbaring, ya, atau duduk, ya. Nah, terus kalau dikasih tugas juga, aduh, badan saya sakit, ya, capek. Kemarin kehujanan, kemarin waktu sehat kemana saja, nggak ngerjain tugas, ya. Akhirnya ketika guru nanya, mana tugasnya, aduh maaf pak saya sakit, aduh kemarin waktu sehatnya kemana saja. Nah itu, jadi harus memanfaatkan waktu. Yang ketiga, kaya sebelum masa kefakiranmu. Maksudnya, ya, mumpung masih kaya, bukan mumpung masih kaya, mumpung masih punya harta, ya, bersedekahlah dengan kelebihan hartamu sebelum datang bencana yang dapat merusak harta kamu, sehingga akhirnya engkau menjadi fakir di dunia maupun di akhirat. Nauzubillah min zalik. Makanya rugi sekali, ya, ada orang fakir, ya, dia nggak pernah bersedekah, ya. Fakir di dunia nggak pernah bersedekah, akhirnya fakir di akhirat. Nauzubillah min zalik. Ya, paling enak itu orang kaya dermawan, ya, akhirnya di akhirat kaya lagi, ya, karena dibalas atas harta yang sudah diinfakkan di jalan Allah. Nah gitu ya. Jadi mumpung masih kaya, mumpung masih punya uang, mumpung masih punya harta, sedekahlah, ya. Jangan nunggu takut khawatirnya, ya, bencana datang ke kita dan kita diberikan kefakiran oleh Allah, diberikan musibah oleh Allah sehingga habislah harta kita. Makanya sedekah itu dapat mencegah musibah atau mencegah bencana, ya, insyaallah. Yang selanjutnya, wa faraguka qabla syuglika. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Maksudnya apa? Manfaatkanlah kesempatan atau waktu luangmu di dunia ini sebelum datang waktu sibukmu di akhirat nanti. Di awal kehidupan, akhirat adalah di alam kubur. Jadi, ya, mumpung kita berada di dunia, kesempatan luang ini masih banyak untuk beramal soleh, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyaklah, mumpung masih banyak waktu luang, mumpung masih bernafas di dunia ini, ya. Tapi kalau sudah tidak bernafas lagi, nanti sudah disibukkan, nanti ketika di padang mahsyar orang-orang sudah banyak disibukkan untuk ditimbang amal kebaikan dan keburukannya, itu sudah tidak bisa lagi. Makanya mumpung kita mempunyai banyak waktu luang selama di dunia, sempatkanlah, ya, kepada sesama. Insya Allah kita dengan itu bisa memanfaatkan waktu. Dan yang terakhir, wahayataka qabla mautika. Hidupmu sebelum datang kematianmu. Maksudnya sesuatu yang manfaatkan sesuatu, karena siapapun maka akan terputus amalannya, kecuali yang 3 itu, ya. Baik anak-anakku sekalian, demikianlah tausiah yang Pak Guru sampaikan. Jadi intinya, mohon kita, Pak Guru mengingatkan pribadi Pak Guru sendiri dan umumnya kepada kalian, ya, manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya, ya. Tatkala datang waktu sholat, segera sholat, jangan ditunda,
tunda. Tatkala diberikan tugas oleh guru, segera dikerjakan, jangan ditunda-tunda. Ya, jangan giliran Pak Guru mau ngisi rapot, ya baru deh ngirimin laporan. Jadi pusing deh Pak gurunya. Ya, guru-guru yang lain juga sama begitu ya. Tolong jadi jangan menyia-nyiakan waktu, jangan menunda-nunda waktu. Pergunakan waktu sebaik-baiknya. Insya Allah kalau kita bisa mempergunakan waktu sebaik-baiknya, kita akan menjadi orang yang maju, akan menjadi orang yang sukses insya Allah. Mungkin hanya itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, kami ucapkan terima kasih kepada Ahinal Kiram Bapak Ustadz Ahmad Fauzi yang telah memberikan tausiahnya. Insya Allah dari isi tausiah beliau tadi yang disampaikan bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi. Kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung, maka manfaatkanlah waktu yang luang untuk diisi dengan berbagai amalia solihah. Baik anak-anakku yang Bapak banggakan, sebelum acara ini ditutup, Bapak akan membacakan perolehan amal Jumat tanggal 27 Mei 2022 sebagai berikut. Kelas 1A 129.000. Kelas 1B 137.000. Kelas 2A 165.000. Kelas 2B 343.000. Kelas 2C 274.000. Kelas 3A 119.000. Kelas 3B 267.000. 3C 379.000. Kelas 4A 563.000. Kelas 4B 127.000. Kelas 4C 218.000. Kelas 5A 329.000. Kelas 5B 228.500. Kelas 5C 244.000. Jumlah keseluruhan 3.522.500. Jazakallah, kami ucapkan terima kasih kepada semua siswa-siswi yang telah menginfakkan sebagian rezekinya. Mudah-mudahan Allah membalas dengan berlipat ganda. Adapun perolehan amal Jumat yang terbanyak pekan kemarin yaitu kelas 4A Rp563.000. Sebelum kita menutup kepada acara pada hari ini, ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah berkaitan dengan pelaksanaan PAT dan informasi-informasi yang lainnya. Kepada yang terhormat Ibu Neneng Hernawati SPD dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Pepen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah anak-anak terdengar suaranya gemuruh meriah. Semoga semuanya sehat. Insya Allah kita sehat semua. Kemudian kita berdoa, insya Allah pandemi ini sudah betul-betul hilang dari muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Faiz atas tausiahnya. Semoga apa yang disampaikan Bapak bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik anak-anak, sebelum anak-anak belajar di kelas masing-masing, ada pengumuman. Yang pertama pengumuman tentang lomba. Tanggal 25 Mei lalu, SD Pelita mengikuti lomba kejuaraan karate putra tingkat kecamatan.
Lomba ini diadakan oleh Dinas Olahraga yang berjenjang dari kecamatan, kemudian tingkat kota, kemudian tingkat provinsi, kemudian tingkat nasional. Nah, alhamdulillah anak Pelita atas nama Gataf dan Patahu alhamdulillah mendapatkan juara. Yang pertama juara 1 karate putra dalam rangka Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Kecamatan Pasar Minggu tahun 2022. Nah, ini dia piagamnya, ya. Kelihatan? Oke. Selamat buat anakku ya yang sudah berhasil di tingkat kecamatan, kemudian nanti bisa memasuki tingkat lombanya di tingkat kota. Ya, ini dia, ya kelihatan ya. Oke. Oh, nggak kelihatan, sebentar. Harus iya Pak. Masih oke. Kelihatan nggak? Pak Pepen. Oke. Kemudian yang kedua, juara kedua. Background sih Ya. Juara kedua karate juga dalam rangka lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Kecamatan Pasar Minggu, dan juga ini diraih oleh Patahu. Ya. Selamat buat Patahu. Nanti juga Patahu akan melanjut ke tingkat kota. Nah, jadi dua-duanya siswa kita masuk ke tingkat kota. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong buat teman kita. Ya. Oke. Terima kasih Patahu dan Gataf. Semoga lanjut terus sampai provinsi, sampai nasional, dan membawa nama harum SD Pelita. Oke, itu pengumuman yang Bu Guru sampaikan. Yang kedua, anak-anak sudah mulai aktif belajar dengan PTM 100%. Alhamdulillah sudah tidak ada lagi PJJ di sekolah kita. Terima kasih pada anak-anak yang sudah ikut PTM. Kemudian terima kasih juga kepada orang tua yang sudah menjaga prokes dengan baik. Insya Allah kalau kita semuanya sehat, sekolah akan berjalan dengan lancar. Kalau anak-anak ada yang kurang sehat, jangan paksakan untuk ke sekolah. Jadi kalau mereka mau sakit, izin kepada walas untuk tidak ke sekolah. Itu saja, mudah-mudahan ke depan tahun pelajaran baru, semua kegiatan akan berjalan dengan normal. Misalnya kultum, insya Allah dengan tahun depan, tahun ajaran baru, kita bisa melaksanakan kultum di lapangan. Upacara bisa kita laksanakan di lapangan. Ya. Kemudian yang terakhir, hari Senin, anak-anak sudah mulai memasuki PAT. Ya, Senin sampai hari Jumat. Jadwal sudah kami berikan. Ya. Kalian ikuti jadwal dengan baik. Belajar, persiapkan kesehatannya, persiapkan belajarnya, sehingga kalian betul-betul siap melakukan PAT dan mudah-mudahan hasilnya maksimal. Itu saja yang Ibu Guru sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dilaksanakan. Bila ada yang belum, nanti bisa disampaikan oleh wali kelasnya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah. Terima kasih kepada Ibu Neneng yang telah memberikan informasinya dari sekolah. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita laksanakan. Bapak, Ibu, serta anak-anakku yang Bapak banggakan, alhamdulillah, kultum pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh penceramah dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup acara kultum pada pagi hari ini dengan sama-sama membacakan Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.